Selamat pagi, Suster Alfie dan juga Suster Vivi. Hari ini kalian shift pagi ya, dari jam 9 sampai jam 1 siang. Nah, di kamar 506 itu ada pasien baru ya, atas nama Ibu S. Dia datang dengan ada amputasi ya di tangannya. Terus dia saat ini ada bersama dengan keluarganya di dalam ruangan itu. Jadi tolong Suster Alivia dan juga Suster Vivi untuk melakukan pengkajian pada pasien dan juga pada keluarga untuk melaksanakan SP1 pada pasien dan juga SP1 pada keluarga. Apakah ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, dokter. Jelas, dokter, jelas. Oke, kalau begitu nanti hasil pengkajiannya boleh diupdate ya. Selamat bekerja. Baik, dokter. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Selamat pagi. Pagi, Suster. Pagi. Ini perkenalkan, saya Suster Alivia dan ini teman saya, Suster Vivi. Boleh Suster duduk di sini? Kita duduk di sini boleh? Oke. Ibu boleh tahu namanya siapa? Boleh sebutin namanya? Iya, Ibu. Namanya siapa, Bu? Nama saya Situti. Tanggal lahirnya 2 Januari 1992, Sus. Oke. Mbak Tuti ya. Mau dipanggil Mbak Tuti atau ada nama panggilan yang lain? Panggil Tuti aja, Sus. Oke, suster panggil Tuti ya. Tuti ini sama siapanya? Ini keluarga Tuti ya? Ini dengan siapanya Tuti kalau suster boleh tahu? Saudaranya, suster. Oh, saudaranya. Kalau boleh tahu Mbak, namanya siapa Mbak? Yuli, suster. Yuli. Oke, Mbak Yuli sama Tuti ya. Tuti, gimana kabarnya hari ini? Perasaannya gimana nih pagi ini? Saya sedih, Suster. Saya malu. Saya malu sama Suster. Saya juga malu sama orang-orang. Soalnya tangan saya udah nggak ada satunya nih. Nggak satu. Jadi kayak manusia aneh. Teman-teman saya juga bilang saya manusia aneh, nggak punya tangan dua. Jadi saya malu. Coba aja waktu itu saya nggak kerja di tempat itu. Mungkin saya nggak jatuh dari tempat ketinggian itu. Misalnya tangannya masih ada harusnya, tapi karena saya bandel, makanya saya jatuh, terus tangan saya dipotong deh. Saya malu, suster, nggak ada teman. Sekarang sedih, rasa malu karena udah nggak punya teman lagi karena tangannya udah diamputasi seperti itu ya kalau suster boleh tangkap. Kalau boleh tahu tangannya Tuti diamputasi itu alasannya kenapa? Ya, karena saya jatuh dari ketinggian 10 meter, katanya. Terus tangan saya hancur, makanya harus diamputasi, suster. Saya juga jadi nggak bisa ngelakuin aktivitas. Oh, seperti itu ya. Tapi sekarang apakah keadaan tangan tangannya fisiknya udah lebih baik kan dari kemarin udah dapat perawatan? Udah ya. Nah, tadi Tuti bilang Tuti udah merasa sedih karena nggak punya teman. Tuti ada nggak perasaan merasa rendah diri sampai merasa nggak berharga? Iya, sus. Kan saya nggak punya teman, jadi saya malu juga.
Karena teman-teman saya kata tangan saya nggak ada sakit. Jadi saya merasa Ada nggak? Jadi Mbak Tuti merasa nggak ada harga dirinya ya. Ya, kalau suster boleh tahu, Mbak Tuti merasa teman-temannya adalah alasan kenapa Mbak Tuti sampai ngerasa nggak ada harga dirinya lagi. Mungkin teman-temannya eh, satu-satunya yang Tuti punya, atau Tuti ada alasan lain nggak kenapa Tuti merasa Tuti udah nggak ada harga diri lagi? ya nggak cuman mereka sih, tapi saya merasa minder aja gitu sama orang-orang yang tangannya masih lengkap. Saya kan belum nikah juga sih, jadi saya pikir kalau tangan saya kayak gini siapa lagi gitu yang tangan saya masih susah. Oh, baik. Kalau suster boleh tahu, ada nggak hal yang sebenarnya eh, nggak nggak bikin Tuti sedih? Maksudnya ada nggak kegiatan atau hal-hal lain yang bisa nyemangatin Tuti yang nggak bikin Tuti ngerasa rendah diri? Ya nggak tahu sus, saya anggap saya udah nggak ada harga dirinya sekarang untuk saat ini ya. Mbak Tuti, Mbak Tuti ngerasa rendah diri karena nggak udah tangannya diamputasi ya. Tapi kalau suster boleh kasih tahu, Mbak Tuti masih bisa kok ngelakuin hal-hal yang lain. Mbak Tuti masih bisa ngelakuin yang mungkin dulu Mbak Tuti suka ngelakuin hal-hal yang buat Mbak Tuti senang, misalnya suka jalan-jalan, terus suka untuk olahraga. Mbak Tuti masih bisa kok ngelakuin itu. Kalau suster bilang Mbak Tuti masih bisa ngelakuin itu, uh, tapi dilatih dulu, Mbak Tuti percaya nggak? Mbak Tuti mau nggak kalau suster bilang Mbak Tuti masih bisa ngelakuin beberapa hal, tapi dilatih dulu? Oke, mau ya? Oke, jadi Tuti, suster mau bilang bahwa Tuti itu bisa bergaul lagi sama teman-temannya, bisa ngelakuin beberapa aktivitas. Tuti mungkin sekarang masih ngerasa rendah diri, tapi perlahan-lahan nanti Suster Alivia sama Suster Vivi bantuin Tuti biar Tuti bisa dapat percaya dirinya lagi. Nah, sebelumnya itu Suster mau tanya, sebelumnya Tuti suka ngelakuin aktivitas apa aja? Yang paling Tuti suka lakuin lah. Mau Tuti bikinnya di rumah, atau di luar, atau di tempat kerja. Ada nggak aktivitas? Saya paling dulu di rumah suka bantu-bantu mama bersih-bersih rumah pulang kerja atau sebelum kerja waktu weekend juga suka nyapu, ngepel, cuci piring kayak gitu. Oke, oke, Suster udah tahu ya, Tuti suka ngelakuin apa aja. Nah, Tuti mau nggak kalau Suster bilang kita ngelatih bikin kegiatan itu lagi? Nanti nggak apa-apa kalau tangannya tinggal satu, tidak apa-apa. Nanti suster bantu caranya biar bisa ngelakuin kegiatan itu lagi. Nanti misalnya cuci piring, nanti suster tunjukin cara-caranya gimana biar bisa cuci piring lagi. Tuti mau nggak tempatnya di sini aja? Nanti suster bikinnya nggak suster praktekin, habis itu Tuti ikutin. Nanti dibantu sama keluarganya ya. Nanti Mbak Mbak Yuli juga ikut bantu. Mau nggak? Iya, suster. Mau ngapain tadi sus? Cuci piring. Nah, mau kalau cuci piring boleh. Kalau Tutinya mau ngelakuin apa duluan?
Nah, kita kan nanti latih kegiatannya Mbak Tuti nih, biar bisa bikin lagi apa kegiatan-kegiatan yang Mbak Tuti sukain. Cuman kita bertahap dulu ya, pelan-pelan. Nah, satu-satu dulu. Nah, kegiatan yang mau dilakuin apa nih? Mau cuci piring? Tadi kan suster dengar ada cuci piring, nyapu, bersih-bersih. Maunya ngapain duluan nih yang mau dilatih duluan? Nyapu aja, Sus. Oke, mau nyapu duluan ya. Nanti suster tunjukin cara-caranya. Sebelumnya nanti suster ajarin ini dulu ya mbaknya, biar Mbak Yulinya bisa bantu Tuti. Nanti kalau Tuti pulang ke rumah, ada yang bantuin di rumah. Suster mau ajarin dulu, nanti dipraktekin. Nanti suster Vivi ya yang bantuin, kasih tahu ke Mbak Yulinya. Silakan suster Vivi. Jadi eh, Ibu namanya siapa tadi ya, Bu? Ibu Yuli ya. Oke, Ibu Yuli ya. Di sini saya akan bantu Ibu juga, biar nanti Ibu bisa bantu keluarganya untuk melakukan aktivitas ya, Bu. Tadi kita udah sama-sama dengar bahwa Ibu Tuti itu merasa harga dirinya tidak ada lagi. Dia merasa kehilangan harga diri karena tangannya diamputasi. Jadi harga diri yang dialami Ibu Tuti itu artinya harga diri rendah. Dia merasa tidak berharga, dia merasa dirinya nggak bisa melakukan apa-apa, dia nggak memiliki kemampuan apa-apapun, atau bahkan dia merasa dia hanya sebagai beban dalam hidup keluarganya atau saudara-saudaranya. Nah, di sini saya akan bantu Ibu juga untuk mengenali masalah-masalah yang mungkin muncul uh, karena perasaan harga diri Ibu Tuti. Begitu. Kira-kira paham nggak? Suaranya nggak kedengaran, Kak Yun. Ngerti suster, tapi saya mau tanya, kalau boleh tahu apa sih ciri-ciri seseorang yang mengalami harga diri rendah? Jadi yang mungkin dialami oleh pasien Tuti nanti ciri-cirinya dia merasa mengurung diri atau merasa malu sama dirinya, atau dia tadi kita juga bisa dengar pasiennya merasa bersalah karena udah pernah kerja di tempat kerjanya sehingga mengakibatkan tangannya diamputasi. Jadi kepercayaan dirinya itu berkurang. Bahkan kalau ketika kita membiarkan pasien menyendiri seperti itu, kita nggak bantu dia untuk beraktivitas atau membiarkan dia sendirian, bisa jadi dia mencederai dirinya sendiri, gitu Bu. Oh gitu ya suster. Ya, jadi di sini suster akan bantu Ibu juga mengenali masalahnya. Ibu tadi saya udah jelasin bahwa pasien mengalami harga diri rendah, dan Ibu saya sudah jelaskan tanda dan gejalanya. Jadi sekarang kita akan sama-sama bantu pasien untuk bisa beraktivitas kembali seperti dahulu. Nanti Suster Alivia akan membantu pasien Tuti, dan saya akan membantu Ibu juga untuk mempraktekkan bagaimana caranya biar Ibu bisa membantu pasien Tuti ketika Ibu dan pasien Tuti di rumah gitu. Kira-kira Ibu mau nggak? Mau suster. Oke, jadi tadi kan pasien Tuti mau praktek tentang bagaimana cara membersihkan atau menyapu rumah dengan menggunakan satu tangan. Ibu, Ibu Tuti, di sini saya sudah menyiapkan sapu.
Di sini saya sudah mempersiapkan aku ya, Bu. Saya mau tanya dulu, Bu, sebelumnya. Kalau mau membersihkan rumah atau menyapu rumah, kita butuh peralatan apa saja ya, Bu? Biasanya sapu sama serokannya suster, sama tempat sampah buat buang sampahnya. Oke, benar ya, Bu. Sapu, kerokan sampahnya, dan tong sampah. Nanti mungkin ada tambahan kalau ikut dipel, ada air sama kain pelnya nanti. Jadi di sini kita praktekin hanya untuk menyapu rumahnya. Nanti ketika Ibu pengen nyapu rumah, Ibu bisa ambil sapunya. Nah, untuk cara memegangnya, Ibu bisa menggunakan dengan satu tangan. Caranya itu, Ibu bisa pegang sapunya seperti ini, dan nanti sikunya ditekan ke sikunya. Seperti ini, Bu. Nah, jadi sistemnya itu seperti menarik. Nah, jadi nanti sampah dan kotorannya itu bisa ditarik menggunakan satu tangan. Jadi Ibu bisa menyapu atau membersihkan rumah menggunakan satu tangan. Gitu. Kira-kira paham nggak, Bu? Paham, Sus. Oke, keluarga Ibu Tuti, Ibu Yuli juga paham kan dengan apa yang sudah saya praktekkan dan sudah saya jelaskan? Paham, Suster. Oke, Ibu, saya ingin bertanya lagi. Ibu bisa jelasin nggak bagaimana cara menyapu yang sudah saya jelaskan ke Ibu, biar kita tahu sama-sama memperbaiki jika Ibu masih kurang paham begitu. Tadi siapin alatnya dulu, habis itu sapunya ditaruh di tangan yang kuat, itu tumpuannya di siku. Nanti gerakannya seperti gerakan menarik. Gitu, Sus. Oke, benar sekali ya Ibu. Jadi nanti sistemnya sistem menarik ya, atau nanti bisa juga mendorong. Tapi kalau dari suster lebih nyaman untuk menarik dibanding mendorong. Nanti pasien Tuti bisa dibantu ya Bu, Ibu Yuli, jika pasien merasa kesusahan atau merasa tidak bisa melakukannya, Ibu bisa bantu ajarin sesuai dengan teknik yang sudah kita lakukan tadi. Baik, Suster. Oke, udah selesai ya diajarin sama Suster Vivi. Nah, gimana nih Tuti sama Mbak Yuli? Ada yang perlu ditanyain nggak? Atau yang kurang jelas? Nah, nanti suster juga akan bikin jadwalnya. Nanti Mbak Yuli minta tolong buat diingetin sama, terus dibantu juga tutinya. Nanti suster bikin jadwal nih. Misalnya hari ini jam berapa aja buat tutinya latihan, buat nyapunya. Nah, biasanya sehari-hari itu tutinya biasanya suka ngelakuin, maksudnya waktu free-nya gitu jam berapa dalam satu hari? Biasanya sih pagi dari jam 9 sampai jam 11. Terus nanti di sore lagi jam 3 sampai jam 6. Oke, berarti ke pagi atau sore ya. Oke, jadi suster bikinnya dalam sehari 2 kali latihan ya. Pagi jam 9 itu sama sorenya juga ya. Sesuai dengan jadwalnya si Tuti juga. Tuti setuju nggak? Oke, setuju ya. Nanti suster kasih jadwalnya. Minta tolong untuk Mbak Yuli juga diperhatiin supaya dia bisa juga lebih lancar. Nanti Tuti lakuin ya, jangan lupa buat sesuai ikutin jadwalnya biar kita bisa latih-latih lagi. Biar nanti next-nya kita latih kegiatan yang lain lagi. Oke, untuk hari ini
sampai di sini dulu. Suster Alivia sama Suster Vivi ngajarin ini dulu. Nah, mungkin minggu depan kami berdua balik lagi buat nanti ya, lihat-lihat, buat kita evaluasi lagi gimana selama 1 minggu ini setelah dilakuin kegiatan-kegiatan itu udah lebih lancar nggak? Kalau udah lebih bagus, kita lanjut lagi kegiatan selanjutnya biar fungsi kegiatan yang biasa dilakuin, aktivitas yang biasa dilakuin Ibu Tuti bisa balik lagi seperti sebelumnya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Suster Alivia sama Suster Vivi mohon permisi ya. Permisi Tuti, permisi Mbak Yuli. Kami pamit ya Ibu Tuti, Bu.